Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video yang ke-147. Faslun, yang kita bahas sekarang adalah kitab Fathul Qorib, masih seputar bab haji. Faslun utawi iki iku ono pasal siji. Fi anwa iddimai ing dalem piro-piro warnane piro-piro getih. Al wajibati ingkang wajib fil ikhrami ing dalem ikhram. Bitarki wajibin sebab ninggal kewajiban, au fi'li haramin utawa ngelakoni keharaman. Pasal tentang macam-macam darah yang harus dialirkan. Maksudnya penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban yang wajib untuk dilaksanakan sebagai denda dalam ikhram haji atau umroh disebabkan karena meninggalkan kewajiban atau mengerjakan sesuatu yang haram. Waddima'u utawi piro-piro getih al wajibatu ingkang wajib fil ikhrami ing dalem ikhram haji umroh. Khamsatu asya'a iku 5 piro-piro suwiji-wiji. Ahaduha utawi salah sijine khamsati asya addamu iku getih al wajibu ingkang wajib bitarki nusukin sebab ninggal ibadah manasik, au tarki makmurin utawa aitai tarki makmurin tegese ninggalno perkara kang diperintah bihi opo makmur. Contone katarkil ikhrami koyok ninggal niat ikhram minal miqati saking miqat. Dam yang wajib dalam ikhram ini ada 5 perkara, 5 macam. Salah satunya adalah dam yang wajib atau denda yang wajib dibayarkan sebab meninggalkan salah satu dari manasik haji ya, atau umroh. Maksudnya adalah meninggalkan hal-hal yang diperintah. Dalam contoh, orang berikhram tidak pada mikotnya. Kalau kita haji atau umroh kan niat itu ada mikot zamani, ada mikot makani. Ada masa untuk niat, ada tempat untuk niat. Nah, contohnya ya, kalau orang niat haji maka mikot zamaninya itu mulai bulan Syawal. Nah, jadi kalau di luar bulan Syawal sampai Dzulhijjah tanggal 9, ya, kalau sudah kelewat itu maka tidak bisa orang itu ikhram haji. Atau belum masuk Syawal, Ramadan sudah ikhram haji, maka nggak boleh ini. Nah, kalau masalah ini kan masalah mikot zamani biasanya tidak jadi perdebatan, ya tidak jadi pembahasan ya. Nah, yang dibahas itu biasanya mikot makani. Jadi orang itu ikhram, niat ikhramnya sudah melewati mikot, sudah mendekati Mekah, baru ingat loh saya tadi nggak mikot. Nah, itu kalau resikonya orang kalau nggak ikut pelatihan ya, nggak ikut manasik terus nggak ikut rombongan,
biasanya kan di sini ini sekarang kan mudah ya, kita ikut apa travel apa gitu kalau haji itu. Misalkan ya, kalau di sini ada Wardah, ada lagi yang di sana itu Sofitur dan lain-lain. Atau Al-Haromen ini punya Yai Zen di Selak Awar-Awar itu, Selak Anyar ya, di situ. Kalau ikut itu ada pembimbingan memang. Jadi rombongan yang sudah masuk ke bis itu dibimbing sama ketua rombongan. Kita sudah mendekati Bir Ali. Mari, ketika sampai di Bir Ali semuanya niat ikhram. Nah, gitu. Nah, ini orangnya misalkan nggak ikut bimbingan ya, nggak ikut rombongan pembimbing. Kemudian tidur pada waktu di bis. Pas sampai di tempat mikot, dia tidur. Pas lewat mau kembali lagi ke mikot, nggak bisa. Akhirnya terpaksa niat di situ. Nah, maka ini kena denda. Nah, dendanya apa? Sebentar lagi ya. Wahada, wahua utawi dam, hadzat damu tegese iki rupane dam ala tartibi iku ing atase tartib. Fayajibu mongko wajib awalan ing dalem kawitane bitarkil makmuri kelawan ninggalno perkara kang diperintah bihi opo al makmur syatun iku opo wedhus tujziu ingkang nyukupi apa syah fil udhiyati ing dalem penyembelihan kurban. Nah, dam ini yang wajib dibayarkan secara tertib, berurutan. Maksudnya dam itu kan ada yang suruh memilih. Hukuman atau bayar denda dalam Islam itu kan ada yang disuruh memilih, ada yang tidak suruh memilih. Yang disuruh memilih itu biasanya kalau ada aunya. Au tahrir raqabah. Nah, tapi kalau di situ tidak ada au itu kan faedahnya dalam nahwu itu litakhir, untuk memilih ya. Kalau tidak ada aunya, misalkan famal lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Nah, contohnya ini dalam misalkan orang itu tamattu atau umroh dulu pas di bulan haji. Sebelum dia haji, dia umroh dulu tamattu. Maka dia wajib membayar dam ya. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Ya, itu. Dalam ayatnya itu atimul hajja wal umrata lillah. Ya, faman tamatta'a bil umrah, siapa yang tamattu ya, bil umroh dulu ya. Ilal haji, kemudian haji, famastaisara minal hadi. Maka wajib untuk membayar sesuatu yang mudah baginya, yaitu dari hadi, hewan hadiah penyembelihan kurban. Nah, itu wajib ini. Nah, nanti kalau tidak menemukan, ada pembahasan lagi ya. Jadi yang wajib dibayarkan itu dulu. Kita teruskan membacanya. Fa illam yajid, mongko lamun ora nemu sapa wong ha ing syat aslan kelawan babar pisan, awajada utawa nemu sapa wong ha ing syah biziyadatin kelawan lebih ala thamani mithliha ing atase rega standare iki syah, fasya muasyarati ayyamin, mongko wajib poso 10 pira-pira dina. Salah satu utawi kang telu fil haji ya. Salah satin oh ya, salah satu utawi kang telu fil haji iku ing dalem haji.
Tusanu disunahno apa salasah qabla yaumi Arafata ing dalem sadurunge dina Arafah. Fayasumu mongko poso sapa iki muhrim sadisa Dzulhijjati ing dalem tanggal 6 Dzulhijjah wasabi'ahu lan 7 Dzulhijjah wa thaminahu lan 8 Dzulhijjah. Nah, kalau dia ini tidak menemukan, nah ini tartibnya di sini ya. Tartibnya di sini pertama harus bayar kambing, harus beli kambing untuk dikorbankan, untuk disembelih buat membayar denda ya. Kalau tidak menemukan sama sekali, misalkan stok kambing di Mekah itu sudah habis, wah enggak ada kambing ini, atau ada tapi melebihi harga standar. Nah, biasanya kalau barang itu langka atau di momen-momen tertentu kan barang itu kan, atau di tempat tertentu barang ini kadang-kadang harganya nggak masuk akal gitu. Seperti ya agak melenceng sedikit dari pembahasan ya. Kita ngopi di warung kopi biasa, warung kopi jalanan ya, sekitar kita, dengan ngopi di bandara. Itu harganya beda loh ya. ada kawan-kawan itu pengen ngopi, ayo ngopi, ngantuk ya, daripada nanti kita tidak enak badan, ngantuk, mata mau terpejam saja ini, ngopi di bandara. Lepas membayar kaget ya, satu cangkir 50.000, 10 kali lipat. Ya memang tempatnya tempat elit ya. Padahal kopinya ya kopi biasa, kopi kapal kebakaran, kopi kapal api itu ya, atau kopi top itu ya. Tapi ya memang gara-gara tempatnya atau gara-gara waktunya kadang-kadang itu. Misalkan waktu waktu-waktu biasa ini kita kalau parkir sepeda motor di tempat-tempat yang umum itu 2.000 tarifnya ya. Tapi kalau ada waktu misalkan pas ada kampanye ya, 01, 02, sepeda kan banyak itu berjubel di mana-mana, itu bisa naik tarifnya gara-gara itu. Nah pada waktu haji ya, bisa saja dibuat kesempatan oleh pedagang. Kambing yang biasanya harganya sekitar 3 juta gitu. Kambing gitu. Sekitar 3 juta misalkan. Kalau dijual seharga 3,5 juta atau 4 juta kan masih wajar. Nah ini dia dijual harga 6 juta. Nah, kan sudah pindah harga ini, bukan naik lagi, pindah harga. Nah seperti ini, aduh, sangu kantong dari jamaah haji ini semuanya kanker ya, kantongnya kering. Aduh ini nggak cukup ini buat hidup 40 hari dia, aduh, buat keperluan beli ini beli itu, belum oleh-oleh hajinya. Wah, kalau sudah seperti ini maka pindah sudah ya. Pindah puasa 10 hari, yang 3 di Mekah dan yang 7 ini ketika pulang ya. Fasiyamu salasati ayyamin fil haji. Dalam ayatnya itu maka wajib puasa 3 hari pada waktu haji, yaitu pada tanggal 6 Dzulhijjah sebelum hari Arafah ya. Sunnahnya itu sebelum hari Arafah, tanggal 6, tanggal 7 dan tanggal 8. Tanggal 9-nya wukuf di padang Arafah itu. Wasiyamu salasati wasiyamu sab'atin lan poso 7 dino idza raja'a nalikane balik sapa iki muhrim ila ahlihi maring keluargane iki muhrim, dan puasa 7 hari ketika dia kembali ke keluarganya. Wa watanihi lan negarane iki muhrim, wala yajuzu lan ora oleh saumuha apa masani sab'ati ayyam fi athna'il tariqi ing dalem tengah-tengah dalan. Maksudnya di tengah perjalanan.
Jadi yang 7 hari itu ketika sampai di tanah air. Sampai di tanah air, nah dia ini harus puasa 7 hari sebagai dam karena pelanggaran ya, pelanggaran haji, pelanggaran ihram ya. Dan tidak boleh dilaksanakan di tengah perjalanan. Nah, orang haji itu kan kalau haji reguler 40 hari. 40 hari haji reguler. Nah, misalkan setelah ihram haji selesai, kemudian dia ini ke Madinah biasanya. Nah, menghabiskan waktu di sana, ziarah ke tempat-tempat bersejarah, ya. Atau ke Taif atau kemana-mana itu. Nah, ketika itu tidak boleh puasa di situ. Kalau puasa maka nggak dianggap, nggak dianggap melaksanakan puasa 7 hari, tidak menghilangkan hitungan 7 harinya itu. Kenapa? Ya karena ayatnya itu wasaba'atin idza rajatum, ketika sudah pulang. Lah kalau di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan, wah sekarang pulang. Perjalanannya kan dari Mekah ke dari bandara Saudi ke Indonesia itu memakan waktu 10 jam. 10 jam sampai Juanda misalkan ya. Dari Riyadh sampai Juanda 10 jam. Nah, dia pada waktu itu di sana sahur. Nanti enak kita sampai rumah sudah berbuka. Ya ini puasanya kan lebih pendek. Soalnya waktu itu kan lebih dahulu sini daripada sana. Selisihnya 4 jam. Kalau kita puasa di Indonesia ya, subuhnya mulai jam berapa subuhnya ini? Sekitar jam 4 kurang seperempat. Maghribnya jam 6 kurang 10 menit. Berapa jam nih? Dari jam 4 menuju jam 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 15 jam ya. 15 jam atau sekitar 16 jam. Lah kalau kita sahurnya di sana, kemudian bukanya di Indonesia, terpotong waktu 4 jam. Puasanya hanya 12 jam. Oh, mak nyaman kan. Ini tidak dianggap sudah ya. Tidak dianggap tidak menggugurkan kewajiban 7 hari itu, jadi masih 0. Baru ketika sampai di rumah, nah ini baru sudah dia harus puasa dan itu dihitung ya. Puasa 7 hari. Fa in aroda mongko lamun ngarepno sapa iki muhrim al iqamata ing tinggal. Bimakkata ing dalem kota Mekah, soma mongko poso sapa iki muhrim ha ing sab'ata ayyam. Kama kaya keterangan fil muharrari astagfirullah ing dalam kitab Muharrar. Nah kalau dia tidak pulang, masalahnya bagaimana? Masa tidak boleh puasa? Ya, misalkan ada orang mau ta'alum ke Haromen, ya, mau mondok di Mekah, kemudian berangkatnya itu pas haji, sekalian saya haji juga, ya. Visanya visa ziarah, ya. Visanya visa bukan visa haji, kemudian bisa haji ke situ. Kemudian ada pelanggaran. Nah, setelah selesai haji, dia mondok kemana itu? Tadi Sayyid Ahmad atau di di Syekh Muhammad bin Ismail Al-Yamani, mondok di situ. Maka puasa 7 hari itu ya dilaksanakan di situ juga. Jadi tidak gugur ya. Sebagai kalau dia nggak pulang ke tanah air. Walau lam yasum,
Lan lamun ora poso sapa iki muhrim ats-tsalatsata ing 3 dina. Fil haji ing dalem haji waraja'a lan balik sapa wong sapa muhrim lazima mongko wajib hu ing iki muhrim saumul asyrati apa poso 10 dina. Wa farraqa lan misah sapa iki muhrim bainats salasati ing dalam antarane telu. Wasab'ati lan pitu bi arba'ati ayyamin kelawan papat pira-pira dina. Wa muddati imkanis sayri lan mangsane mungkine perjalanan ilal watoni maring negarane. Nah ini, kalau pada waktu di Mekah dia ini tidak puasa 3 hari, entah itu sebelum wukuf di Padang Arafah atau setelahnya. Alasannya mungkin karena kalau saya puasa nanti ibadah hajinya ini lemes. Ibadah haji itu kan ibadah berat. Terus dia ini setelah ayyamut tasyrik kan tidak boleh puasa. Nah, kepinginnya sering umroh. Nanti kalau tawaf atau sa'i nanti bisa lemes, nggak bergairah. Wis lebih baik saya tidak puasa. Ya maka puasa di rumah. Ya. Puasa di rumah. Cuma puasanya ini tidak boleh langsung 10 hari. Harus dipisah 4 hari. Ya. 4 hari itu seperti apa? Ya kan kalau sunnahnya itu kan puasa sebelum wukuf. Ya. 1, 2, 6, 7, 8. Ketika wukuf ini kan nggak puasa. Lah ketika Idul Adha haram berpuasa ditambah ayyamut tasyrik. Nah ini, maka yang dihitung ini supaya sama dengan pada waktu haji. Maka setelah puasa 3 hari ini dipisah 4 hari sebagai ganti Idul Adha, kemudian ayyamut tasyrik dan perjalanan pulang, ditambah perjalanan pulang. Kalau perjalanan pulangnya 2 hari, maka dipisah sekitar 6 hari. Setelah puasa 3 hari, 6 hari nggak berpuasa, kemudian ditambah 7 hari. Nah gitu, 7 hari puasa lagi. Wama utawi perkara dzakara ingkang nutur ing ma al musannifu sapa musannif mingkaunid dami saking anane dam dendo al madzkuri kang disebut dama tartibin iku gede aku dendo tertib muafiqun khabari wa ma dzakarahu iku nyocoki apa madzakarahu 5 maring keterangan firrawdhati kang ing dalam kitab Ar-Rawdhah. Keterangan yang disebutkan oleh musannif yaitu dam ini harus tartib ya. Ini cocok dengan keterangan yang ada dalam kitab Rawdhah. Wa asluha utawi wa asliha lan asline kitab Ar-Rawdhah. Wa syarhil muhadzabi lan syarah kitab Al-Muhadzab. Lakinnal ladzi tetapine perkara fil minhaji kang ing dalam kitab minhaj tab'an hale anut lil muharrari maring kitab Al-Muharrar annahu iku sak temene damu tartibin iku dam tartib wa ta'dilin lan ta'dil ya. Tapi kalau yang ada dalam kitab Muharram, Muharrar, dam ini dam tartib dan ta'dil.
Maksudnya apa? Ini dibaca dulu. Fayajibu mongko wajib awalan ing dalam kawitane syatun opo wedhus siji. Fa in ajiza mongko lamun ora mampu sapa wong anha saking syah ishtara mongko tuku sapa iki wong tau muhrim biqimatiha kelawan aji kertane syah ta'aman ing panganan wa tasaddaqa lan sedekah sapa iki muhrim bi kelawan ta'am. Fa in ajiza mongko lamun apes ora mampu sapa iki muhrim soma mongko poso sapa iki muhrim angkulli muddin saking saben-saben mud yauman ing dalem sedina. Nah ini dalam kitab Muharrar dam itu dam tartib dengan dam ta'dil. Dam ta'dil ini maksudnya dam yang berubah ya. Berubah dalam bentuk lain tapi diimbangkan gitu. Diimbangkan dengan dam yang awal. Misalkan ketika dia melakukan pelanggaran kan wajib membayar 1 kambing. Ketika nggak ada kambing, dia punya uangnya 3 juta, maka dibelikan makanan. Makanan ini maksudnya bukan ya, bukan sudah matang, tapi bahan makanan mentah. Nah, jadi kalau kita belikan beras seharga 3 juta, itu beras 3 juta itu dapat berapa? Dapat berapa kilo? Misalkan 1 karung berapa? Beras itu 1 sak yang 10 kilo berapa? 120. Nah itu pokoknya dapat berapa sak itu? 20 itu. 120 mungkin dapat sekitar 60 sak nih. 60 sak. 60 sak berarti dikali 20 dikali 60. 6 kuintal. Wah, 6 kuintal. Dibagikan. Kalau nggak mampu 6 kintal itu harus dipecah menjadi setiap mutnya itu puasa 1. Waduh, berat ini ya. Pendapat ini berat ini. Soalnya 6 kuintal itu dibagi-bagikan menjadi berapa mut ya. Ada berapa mut 6 kintal ya, banyak ya. 1 sok itu 2,7. Nah, 2,7 dibagi 4 itu kan per seperempatnya itu kan 1 mut. Nah, 1 mut itu adalah 1 sok itu kan 4 mut. Jadi setiap 1 sok itu puasa 4 hari. Aduh. Langsung auto diet ini. Otomatis kurus nanti ini. Berat ini. Ya sudah ya, ikut yang di ar-raudhah saja. Aduh, ya. Wathani ad-damul wajibu bil halqi wallahu a'lam bishawab. Kita pindah pada kitab satunya.